Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Super Sport edisi Minggu 19 Februari 2023. Kali ini barengan sama Isna yang bakal ngebahas soal wajah baru PSSI dan arah sepak bola Indonesia selanjutnya. Nah, Tribuners, untuk membahas tentang topik Super Sport hari ini, di mana kita bakal ngebahas soal wajah baru PSSI dan arah sepak bola Indonesia selanjutnya. Ini Isna udah tersambung nih dengan Mas Wayan. Halo Mas Wayan. Halo Kak Isna, Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat selalu gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Mas Wayan, alangkah baiknya Mas Wayan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Jadi biar Tribuners di rumah juga tahu nih, Mas Wayan tuh sekarang tuh sibuknya lagi ngapain sih gitu. Silakan Mas Wayan. Ya, saya Wahyan Yudin, bisa dipanggil Wayan begitu, akrabnya seperti Hmm. itu. Seharian ya banyak berkecimpung dengan olahraga begitu, dengan kegiatan-kegiatan sosial yang tentu saja salah satunya memang memperhatikan perkembangan sepak bola nasional maupun internasional seperti itu. Karena memang kita tahu ke depan pasti akan banyak agenda-agenda yang akan sangat menarik kita saksikan di Indonesia begitu kan. Oke, jadi memang tidak lepas dengan dunia sepak bola ya, Mas Ya Wayan ya. kira-kira seperti itu begitu. Oke, nah ngomongin soal sepak bola nih Mas Wayan, di mana hari Ya, ini Kongres Luar Biasa PSSI telah digelar dan telah diputuskan bahwasanya Bapak Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027 gitu ya, mengalahkan Lanyala dengan total suara 64 suara ya Bapak Erick Thohir, sedangkan Lanyala itu mendapat 22 suara. Komentarnya seperti apa nih Mas Wayan? ya komentarnya sebenarnya itu sudah ditebak lah seperti itu. Memang Hmm. mayoritas voters dari 87 voters memang arahnya memang ke arah Erick Thohir. Yang hanya kemarin sempat banyak menjadi sanksi oleh pecinta sepak bola Indonesia itu karena memang ternyata wajah-wajah lama masih juga banyak yang muncul begitu. Oke. Sementara kita harapkan sebenarnya harusnya adalah ada sebuah konsep perubahan, ada sebuah konsep harapan bagaimana wajah baru nanti memang benar-benar mencerminkan keinginan daripada insan sepak bola untuk bagaimana membangun sepak bola Indonesia yang lebih maju, beradab dan berprestasi begitu kan. Hmm. Oke. Lalu untuk dari sudut pandang Mas Wayan, sebenarnya apa sih hal pokok yang perlu dibenahi oleh Ketua Umum PSSI yang baru saat ini, Mas Wayan? Ya, kalau kita berbicara tentang sebuah tantangan maupun harapan sebenarnya kita melihat ke belakang bagaimana prestasi sepak bola kita selalu jalan di tempat. Oke. Baik itu kompetisinya, level Hmm. timnasnya, boleh dikatakan tidak enak lah untuk kita berbicara tentang sebuah euforia kebesaran sepak bola Indonesia seperti itu. Hmm. Makanya kemarin ketika ada kongres luar biasa, Pak Jokowi berharap bahwa siapapun nanti yang akan terpilih diharapkan bahwa Indonesia harus menjadi raja ASEAN. Itu target dulu sebelum nanti Hmm. merangkah ke ASEAN. Artinya ada sebuah pesan, ada sebuah tantangan bagaimana membangun sepak bola Indonesia ke depan lebih baik. Nah, membangun sepak bola tidak akan lepas dari yang namanya upaya pembinaan. Salah satunya adalah kompetisi. Nah, kompetisi kita ini boleh dibilang acak-acakan begitu. Baik. Harusnya kompetisi itu yang sistematis begitu. Mulai Hmm. dari level usia dini, kemudian junior, kemudian amatir pun juga diberikan kesempatan. Kemudian ada sepak bola wanita, kemudian ada di level yang profesional dalam dalam Hmm. arti Liga 3, Liga 2, Liga 1 seperti itu. Nah, inilah yang harus digarap sebenarnya oleh pengurus nanti bagaimana melakukan sebuah perubahan yang mungkin harus sangat-sangat gimana ya revolusioner sekali Hmm. begitu untuk bagaimana mengembalikan kepercayaan daripada masyarakat sepak bola Indonesia begitu kan. Oke. Jadi memang banyak pekerjaan rumah yang bakal menanti Bapak Erick Thohir gitu ya, Pak ya? Saya rasa begitu karena memang kalau kita berbicara tentang sebuah membangun sepak bola tentu saja tidak bisa lepas dari tadi namanya kompetisi. Bagaimana Betul. kita bisa belajar Jepang yang dulu notabene jauh di bawah Indonesia sekarang Hmm. levelnya sangat seperti itu.
bagaimana mereka membangun sebuah afirmasi positif, bagaimana membangun semangat positif, mindset yang benar, kemudian pola yang benar, itu dia lakukan dengan tidak lepas dari kemampuan mereka, dengan iklim mereka, dengan kearifan lokal yang ada di Jepang, misalnya seperti itu. Bagaimana mereka membangun pola-pola itu. Dan akhirnya Jepang sekarang memetik hasilnya. Nah, itulah yang mungkin barangkali menjadi salah satu contoh real begitu, bagaimana mereka bisa melakukan. Harusnya kita bisa, dengan syarat tadi bahwa apa yang kita harapkan dari kepengurusan Pak Erick Thohir nanti benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak. Bagaimana membangun sebuah sistem kompetisi sistematis yang sangat-sangat bagus, artinya pelatih timnas siapapun nanti yang akan megang itu tidak terkendali dengan apa ya, tidak terkendala dengan program harus TC jangka panjang, cukup kumpul 10 hari kita bisa main, baik itu semua level seperti itu. Kalau syaratnya kompetisinya memang sistematis seperti tadi, seperti itu kita harapkan itu bisa menjadi sebuah goal yang utama. Kalau saya melihatnya seperti itu, kalau itu dilakukan, dan itu memang butuh waktu, nggak mungkin ekspres lah, mungkin seperti itu, karena pasti di awal banyak pro kontra, tergantung bagaimana ketegasan, bagaimana kita menerapkan pola itu sesuai dengan kearifan lokal, karena geografis kita Indonesia itu sangat luas, dan kondisinya yang saat ini menjadi tantangan bahwa ketika pengurus baru dihadapkan dengan tahun politik, ini yang menjadi sebuah, menurut saya, PR yang cukup rumit lah seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi Mas Wayan juga menyinggung soal kompetisi yang sistematis, di mana salah satu visi Bapak Erick Thohir yaitu melanjutkan Liga 2 dan Liga 3 yang kemarin sempat terhenti, Bapak ya. Nah, ini berarti bisa saja dilakukan dengan kepemimpinan Bapak Erick Thohir bisa dilanjut gitu ya, Pak, untuk Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia yang sampai saat ini belum ya masih terhenti gitu ya. Ya, ini sebuah ya buah si malakama lah seperti itu Hmm, ya. Artinya pengurus baru mendapatkan estafet dari sebuah keputusan yang mungkin secara hukum itu juga bisa dipertanyakan misalnya seperti itu. Artinya begini, kalau nanti seandainya pengurus baru menggelar lanjutan, ada beberapa klub yang sudah menyatakan membubarkan timnya. Ada yang hmm, beberapa klub yang sudah menyatakan bahwa tidak sanggup melanjutkan. Kemudian ketika ada upaya untuk melanjutkan yang bagaimana? Berarti kan butuh plan A, butuh plan B. betul. Nah, resikonya lagi ketika ada nanti misalnya promosi degradasi format yang seperti apa? Kalaupun nanti harus yang degradasi itu yang tidak ikut, pasti ada ke, apa ya, kekuatan hukum mereka bahwa mereka tidak mengikuti itu karena kemarin sudah ada keputusan Exco. Bagaimana mereka bisa akhirnya memilih tidak melanjutkan kompetisi seperti itu. Nah, inilah saya katakan mungkin barangkali ada formula baru lah. Ada sebuah kompetisi yang mungkin istilahnya melanjutkan, tapi ada sebuah komposisi yang ideal bagaimana semua akomodasi dari klub-klub peserta Liga 2, Liga 3 itu terakomodir dengan baik. Sehingga kita harapkan ada sebuah konsep solusi bagaimana kompetisi itu melahirkan calon-calon nanti yang siapapun akan yang promosi dan degradasi itu tidak merasa tersakiti, bahasanya seperti itu. Oke, Gitu. baik. Jadi memang dinantikan dengan adanya revolusi yang bakal terjadi ya, Pak ya? Iya, ini yang sekarang Betul, saatnya dinanti seperti itu. Termasuk di Liga 1, kita kan tahu kemarin nggak ada degradasi. betul, Anda bisa betul. bayangkan kompetisinya kalau tidak ada degradasi itu rawan sekali pengaturan skor. Di situ mafia juga bermain. Kita tidak tahu siapa mafianya, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana tidak ada sebuah ketegasan, bagaimana sebuah klub bisa melakukan sebuah reschedule jadwal sampai berapa kali dan sebagainya Hmm, dengan alasan tidak mendapatkan izin. Ini kan regulasi yang menurut saya secara aturan hukum jadi nggak benar, dan itu dalam bahasanya toleransi. Nah, toleransi ketika kita berbicara tentang sebuah kompetisi, kompetisi yang seperti apa, misalnya seperti itu. Karena itu diatur schedule statuta PSSI maupun FIFA-nya ada aturannya. Kalau memang tidak bisa menyelenggarakan ya sudah, berarti walk out, kena ya kalah WO, kemudian harus kalah dengan skor seperti itu. Nah, ini yang kemarin kita lihat masih menjadi apa ya, bahasa toleransi seperti itu yang mungkin muncul karena memang kondisinya Samuraduk pasca tragedi Kanjuruhan, betul. dan efeknya juga luar biasa banget kan.
bagaimana timnas yang sudah kemarin semangatnya luar biasa melawan Kurakau menang, Mm-mm. begitu Piala AFF drop karena memang nggak ada Hmm, persiapan apapun begitu. betul. Nah, kalau tadi ngomongin Ketua Umum PSSI nih, Mas Wayan, sekarang sudah terpilih juga Wakil Ketua Umum di mana ada Ratu Tisa dan Menpora Bapak Zainuddin Amali gitu. Nah, sedangkan Pak Yunus Nusi ini tadi mengundurkan diri gitu. Nah, ini kalau dari sudut pandang Mas Wayan menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya, saya hanya melihat bahwa terpilihnya akhirnya ini kan melalui sebuah tahapan-tahapan. Betul. Ya, di awal tadi memang eh, Ratu Tisa nggak masuk kan seperti itu. Betul, Kemudian betul. diulang lagi Ratu Tisa masuk dengan Yunus. Ya, Kemudian berikutnya lagi akhirnya yang jadi Pak Zainuddin sama Ratu Tisa kan seperti itu. betul. Ya, kita anggap sebuah sebuah proses seperti itu. Hmm, Mekanismenya kalau memang seperti itu ya kita hormati. Tapi yang menarik adalah ini salah satu harapan lah. Karena memang ketika ada budaya malu dengan gaya lama prestasi yang tidak bisa menonjol, mereka harus melakukan sebuah upaya-upaya untuk melakukan upaya lebih baik tidak menjadi pengurus, itu akan kita hormati. Tapi hmm, yang menjadi tanda tanya adalah kenapa orang-orang lama itu masih mau. Itu yang menjadi tanda tanya, jujurnya seperti itu. Nah, kita harapkan nanti ada ketegasan. hmm. Ketegasan dari ketua, wakil ketua, dan tentunya mudah-mudahan exco yang terpilih nanti pun juga exco yang benar-benar sesuai yang kita harapkan. Artinya karena apa? Karena tugas federasi nanti tidak hanya bekerja sendiri, mereka akan menjadi sebuah konsep kolaborasi. Sama seperti juga klub gitu loh. Klub hanya mengandalkan pemain dan pelatih, tidak melibatkan supporter, infrastrukturnya tidak ditata, kemudian tidak melakukan sebuah pembinaan yang berkesinambungan, nggak ada sustainnya, ya klubnya pasti akan hancur. Nah, sama juga federasi. Ketika ketua, wakil ketua, dan exco-nya tidak satu tujuan, tentu saja ini akan menjadi masalah ke depannya. Nah, kita harapkan harapan masyarakat Indonesia saat ini memang jujur satu, bagaimana ada perubahan yang sangat-sangat fundamental, yang sangat-sangat revolusioner untuk sepak bola kita, begitu Kak. Betul. Jadi memang pengurus PSSI itu harus bersatu padu gitu ya, Pak, dengan tujuan agar nantinya tercipta sebuah prestasi yang didapatkan oleh timnas Indonesia gitu ya. Iya, iya, ya, itu harapannya memang seperti itu. Walaupun kalau saya berbicara mungkin tidak dalam jangka waktu dekat lah, mungkin bisa seperti Betul. itu. Walaupun di tahun 2023 nanti padatnya luar biasa tanggung jawabnya federasi, Mm-mm. tapi kalau kita berbicara tentang sebuah apa yang dicapai oleh pengurus PSSI itu mungkin akan kita lihat pada saat nanti di tahun kedua, ketiga, mungkin seperti itu. Mungkin minimal kita bisa melihat awal yang bagus, step yang bagus. Ketika kita bisa progres, itulah yang kita harapkan seperti itu, Kak. Oke, amin. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Wayan nih, seberapa besar sih pengaruh dari kepengurusan baru PSSI dengan timnas Indonesia ke depannya, Mas Wayan? Ya sangat luar biasa karena itu akan menentukan arah dan tujuan timnas kita akan seperti itu. Hmm, Timnas sekarang kan kita ambil contoh, sekarang kita besok yang terdekat adalah bagaimana tim under 20 yang akan maju ke Piala Asia main di Uzbekistan tanggal 1 Maret begitu. Lawannya Irak, kemudian Suriah, kemudian tuan rumah Uzbekistan di grup A seperti itu. Artinya tantangannya sangat luar biasa. Kemudian setelah itu nanti Mei itu ada SEA Games Under 23 begitu. betul. Hmm, Kemudian setelah itu nanti ada Piala Dunia begitu, usia 20 tahun begitu. Bagaimana menjadi sebuah tanggung jawab itu. Kemudian di luar itu masih ada FIFA Match Day. FIFA betul. Match Day itu bulan Maret begitu, sekitar tanggal 20 sampai tanggal 28. Kemudian sampai pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti ada FIFA Match Day. Satu tugas yang memang menjadi tanggung jawab adalah PSSI pengen menaikkan peringkat, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, bagaimana prestasi seiring dengan perubahan pengurus ini juga minimal manis lah misalnya seperti itu. Karena Hmm, itu akan memberikan sebuah semangat ketika apa yang dicapai oleh pemain sepak bola kita, timnas kita dengan lambang Garuda di dada itu bisa berprestasi. Mungkin tidak harus juara, tapi ketika progres, misalnya Piala Asia, bisa lolos ke perempat final, masuk semifinal, kemudian SEA Games,
setelah terakhir kali kita mendapatkan emas tahun 2091 kita bisa dapat kembali misalnya seperti Hmm. itu. Kemudian ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia, ya lolos dari grup mungkin sebuah suatu prestasi yang sangat luar biasa mungkin seperti itu. Ini mungkin sebuah tantangan, makanya secara umum sebenarnya hampir semua masyarakat bisa memahami tanggung jawab itu. Hanya yang sekarang yang kita harapkan dari apa yang menjadi masa depan kita memang semuanya ada di pundak pengurus federasi kita gitu kan. Oke, nah kalau ngomongin soal timnas Indonesia nih Mas Wayan, tidak bisa dilepaskan dengan pelatih Sinteyong gitu. Iya, iya, Nah, iya. kalau berbicara soal masa depan Sinteyong, kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Wayan, dengan kepengurusan baru yang sudah terpilih nantinya, nah ini seberapa besar sih, apakah nanti Sinteyong bakal didepak atau seperti apa kira-kira masa depan pelatih Sinteyong tersebut? Ya paling kalau masa nasibnya Sintayong kan nunggu habis habis Piala Dunia itu pasti. Betul. Tidak mungkin kita akan melakukan sebuah langkah drastis untuk mencari pelatih. Saya rasa secara etika kita akan sangat-sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan Hmm. pelatih yang berkualitas dan risikonya sangat luar biasa yang seperti itu. Hmm. Makanya ketika ada tanggung jawab itu di SEA Games kan pelatihnya nanti Indra Safri bukan Sintayong walaupun Betul. itu. Nah ini yang menjadi sebuah PR juga untuk pengurus. Sebenarnya secara umum Sintayong ini sangat luar biasa. Hmm. Kalau saya mau bicara tentang bagaimana mengenalkan dasar bermain, disitulah muncul sebuah tatanan baru bahwa sepak bola itu butuh fisik, sepak bola itu butuh effort, sepak Hmm. bola itu butuh bukan hanya sekedar kolektivitas, keberanian, kemudian mampu memainkan peran di dalam sebuah sepak bola tanpa harus bermain di satu posisi begitu. Itu yang digarap oleh Sintayong, termasuk bagaimana ternyata ketika di awal kan, oh ternyata banyak kesalahan dalam memilih sepatu. Bagaimana pola makan pemain kita yang amburadul misalnya seperti Hmm. itu. Fisiknya yang seperti itu. Dan yang terakhir kali kan mengkritisi bagaimana klub itu enggan melepas pemain untuk bergabung dengan timnas. Ini kan sebuah Hmm. tantangan yang sangat luar biasa begitu loh. Betul. Artinya untuk sebuah negara kenapa klub harus harus menahan terlalu lama sementara tanggung jawabnya pada tanggal 1 nanti mereka harus bertanding di Piala Asia. Hmm. Ini saya rasa pekerjaan yang tidak ringan dan saya rasa apa yang sudah dilakukan Sintayong itu secara umum kita apresiasi. Termasuk peringkat kita kan naik sekarang di 151. Betul. Itu juga luar biasa. Walaupun kalau bicara tentang prestasi ya kita memang masih masih belum bicara terlalu besar lah misalnya seperti itu, tapi secara umum sangat-sangat progres begitu. Oke. Jadi bisa dikatakan dan diprediksi bahwa posisi Sinteyong untuk saat ini masih aman gitu ya Mas ya, Pak? Ya kalau prediksi saya masih aman minimal sampai Piala Dunia nanti, kemudian setelah itu pasti akan sebuah ada evaluasi. Betul. Karena kalau kalau lihat isunya sih memang banyak yang mau menggoyang kan seperti itu. Hmm. Bahwa itu permainan agensi lah itu permainan sebuah kepentingan-kepentingan. Kita harapkan itu tidak terjadi di kepengurusan sekarang. Bagaimana yang sudah baik dilanjutkan, kalau perlu ditingkatkan itu it's okay. Saya rasa justru malah fasilitas, kemudian pola-pola baru bagaimana mengembangkan sport science-nya, bagaimana membangun sport science ini saya kira akan menjadi sesuatu yang kunci nanti ke depan. Bagaimana bukan hanya sekedar training ground-nya saja yang nanti akan digarap oleh federasi, kita punya training ground yang fasilitasnya wow, kita harapkan seperti itu. Hmm. Karena kita pengalaman Pak Eri kan pernah juga melihat dari dekat bagaimana Inter Milan, bagaimana DC Betul. United, bagaimana sekarang beliau belajar di Inggris dengan Oxford United-nya misalnya seperti Hmm. itu. Saya rasa ini pasti ada sebuah pelajaran bagaimana membangun sebuah training ground yang representatif yang akan diimbangi oleh sport science. Kalau kita lihat sekarang sarjana olahraganya luar biasa, fisioterapinya Indonesia sangat luar biasa, dan dokter olahraganya juga sangat luar biasa. Artinya kombinasi itu nanti akan menentukan bicara sebuah prestasi dengan sebuah konsep apa ya kolaborasi bersama begitu kan. Oke. Nah, ngomongin soal tadi Mas Wayan juga sempat menyinggung tentang tragedi Kanjuruhan gitu. Iya, Di iya. mana saat ini ya bisa dikatakan bahwasannya belum ada titik terang yang pasti gitu. Nah, sekarang kan sudah ada kepengurusan baru di mana Bapak Erick Thohir sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI begitu. Nah, kalau harapan dari Mas Wayan terkait dengan posisi baru
Bapak Erick Thohir untuk mengusut tragedi Kanjuruhan itu seperti apa sih, Mas Wayan? Saya rasa sudah di ranah yang benar lah. Hmm. Begitu bagaimana sekarang on proses di ranah hukum, bagaimana sudah melaksanakan beberapa kali persidangan, ya kita hormati apapun bentuknya. Karena keputusan hukum dengan kondisi Indonesia yang dulu sepak bolanya abu-abu, itulah resikonya. Artinya bahwa apa yang menjadi kasus ini, termasuk nanti siapapun yang diputus bersalah, ibarat kata itulah tumbal sepak bola Indonesia. Hmm. Karena sebenarnya secara umum kan tanggung jawab umum ada di federasi karena yang memangku di situ. Ada PT LIB, kemudian ada Panpel, ada petugas keamanan. Nah, kalau kita menengok ke belakang tentunya ada regulasi dari FIFA bahwa tidak boleh ada senjata di stadion, tidak boleh ada aparat keamanan di stadion. Bagaimana aparat hanya sekedar memberikan sebuah konsep legal izin lah istilahnya seperti itu. Hmm. Bagaimana kita melihat semuanya itu sebagai secara keseluruhan. Klub juga punya tanggung jawab bagaimana mengedukasi supporter, bagaimana membangun infrastruktur dengan jalur evakuasi yang bagus. Kalau bayangkan seperti ini yang kemarin terjadi misalnya di Stadion Jakarta Internasional misalnya seperti itu. Hmm. Ternyata nggak layak kan ternyata jalan evakuasinya hanya satu misalnya seperti itu. Dan Hmm. akhirnya ini menjadi sebuah pembelajaran termasuk di pengurus baru bagaimana membangun kompetisi bukan hanya sekedar formatnya tapi secara menyeluruh bagaimana melakukan sebuah konsep verifikasi akreditasi terhadap stadion yang benar-benar layak. Kalau nggak layak nggak perlu. Memang Betul. harus dia tidak boleh berhome base di kandangnya kalau memang dinilai belum layak. Sampai akhirnya dia mau. Memang itulah sebuah tantangan membangun sepak bola ke depan seperti itu. Jadi ada ketegasan, tapi ketegasan yang manusiawi, ketegasan yang bijak, tapi juga diberikan sebuah kesempatan untuk membangun dengan tata cara yang bagus. Nah, saya melihat seperti itu. Kanjuruhan kemarin ibaratnya ya, ini sebuah pelajaran buat kita, jangan sampai terulang lah misalnya seperti itu, Kak. Oke, amin. Nah, di antara sederet pekerjaan rumah yang menanti kepengurusan baru PSSI, sebenarnya kalau dari sudut pandang Mas Wayan, apa sih hal pertama yang mesti dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dengan kepengurusan barunya untuk membenahi sepak bola Indonesia? Ya, satu pasti memilih orang yang benar untuk duduk di posisi yang mana akan diberikan. Betul. Artinya benar itu bukan hanya sekedar nama, tapi mereka mau bekerja, mau turun, down, dan yang utama adalah bagaimana bisa berkomunikasi. Hmm. Berkomunikasi dengan ketua, berkomunikasi dengan pengurus federasi, berkomunikasi dengan klub begitu, sehingga nanti di situ ada tercipta sebuah harmonisasi. Bagaimana apa yang menjadi keinginan federasi itu bisa tersampaikan. Hmm. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pasti bagaimana kita harus membangun sebuah format kompetisi yang sangat-sangat sistematis, kompetisi yang sangat-sangat kita harapkan bisa mewakili inti muara dari sebuah pembinaan, sebuah prestasi yang kita harapkan di situ. Ini. Kemudian berikutnya yang ketiga tentu bicara tentang sebuah apa ya langkah penggembira ataupun sebuah goalnya misalnya seperti itu. Pak Erik ketika menjadi ketua Seaba, kemudian sekarang menjadi kehormatan ketua Perbasi, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket. Hmm. Basket. Kemudian ketika menjadi ketua KOI 2018 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Asian Games. Games. Begitu. Kita harapkan minimal Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Kalau Piala Dunia kan nanti lawannya Arab Saudi. Arab Saudi juga barangkali setelah itu. Tapi kan nunggu giliran terlalu lama lah mungkin seperti itu. Betul. Ya artinya bahwa yang realistis, tapi ada sebuah goal yang kita harapkan bisa menjadi sebuah kebanggaan bangsa seiring dengan bangkitnya prestasi sepak bola kita. Apalagi kan tahun 2030 PSSI mungkin usianya 1 abad. Mungkin itu sebuah kita harapkan disitulah tatanan harapan pengurus baru yang dilahirkan oleh Pak Erik itu bisa mencapai istilahnya golden age-nya misalnya seperti itu usia masa emasnya kita bisa mendapatkan dari percepatan yang dilakukan oleh pengurus sekarang begitu Kak. Oke. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir nih, Mas Wayan. Ya. Kalau dari Mas Wayan sendiri, Nah, puaskah dengan hasil Kongres luar biasa PSSI hari ini yang eh, memutuskan bahwa Bapak Erick Thohir yang keluar sebagai Ketua Umum PSSI?
Ya, bicara puas tidak puas kan kita harus menghormati apapun yang proses yang dilakukan. Betul. Harapan kita kan memang terjadi perubahan. Hmm, Sekarang perubahan itu sudah dimulai. Nah, ketika kita melangkah, ketika kita sudah memulai, kita harapkan melangkah di jalan yang benar. Seperti itu. Ya, karena misalnya seperti itu. Melangkah di jalan yang benar itu ketika mereka juga menerima tanggung jawab itu dengan sebuah konsep amanah. Jadi inilah yang memang kita harapkan nanti kepengurusan Pak Erik bisa mengkolaborasikannya juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus yang Pak Iwan Bule begitu. Kemudian evaluasinya seperti apa, langkah-langkah solusinya yang seperti apa. Kalau kita melihat programnya Pak Erik sangat luar biasa. betul. Kemudian rencana mau ada VAR, kemudian ada sebuah konsep bagaimana meningkatkan gimana status wasit lah istilahnya seperti itu. Kemudian bagaimana keinginan beliau untuk berbicara tentang sebuah prestasi sepak bola yang lebih baik lagi dibandingkan ada yang sekarang ini. Hmm, Memang sangat luar biasa, tapi kita harus sadari bahwa tidak mungkin kita semudah membalik telapak tangan. Ada betul. sebuah kerja, ada sebuah waktu, ada sebuah proses yang akan dilakukan dan dilalui oleh pengurus dan timnas kita. Dan kita berharap begini, semangat ini yang mungkin harus menjadi sebuah spirit baru kita untuk bicara tentang prestasi. Timnas dengan kondisi yang sekarang, kita melihat yang terdekat bagaimana mereka harus bisa meraih prestasi semaksimal mungkin. Tidak harus juara, saya katakan. Barangkali berprestasi. Karena level kita masih di bawah Jepang, masih di bawah Korea, masih di bawah China, masih di bawah eh, Arab Saudi misalnya Hmm, seperti itu. Nah, di level itu yang utama adalah bagaimana kompetisi kita bagus, bagaimana kompetisi kita baik. Kita berkaca dari kasus Thailand, kenapa Thailand kemarin dengan istilahnya tim keduanya aja bisa juara misalnya seperti itu. Karena memang di sana kompetisinya sangat-sangat sistematis. Pelatihnya pun gampang, siapapun orangnya, asal punya pola bagus, pemainnya punya effort yang sangat luar biasa untuk timnasnya, no problem. Dan itulah yang didapat oleh Sintayong ketika di Indonesia. Ketika dia menangani Korea 10 hari latihan, mereka sudah on fire. Di Indonesia mereka sebulan belum tentu begitu. Klubnya masih ada kompetisi. Dan yang menarik adalah tantangan ini adalah bagaimana ke depan ada upaya-upaya kita untuk melakukan sebuah pertandingan-pertandingan internasional. Kita harapkan ada pertandingan-pertandingan internasional di level klub, di level timnas begitu, yang bisa main di Indonesia sehingga kita bisa harapkan goalnya nanti Pak Erik bisa mengantar Indonesia ke gerbang bagaimana kompetisi Indonesia itu seperti Liga Jepang, Liga Korea, Australia ataupun Arab Saudi yang gebiarnya sangat luar biasa dan diserbu oleh pemain sepak bola yang berkualitas sehingga otomatis kita akan berprestasi karena secara umum begini Kak, Indonesia itu nggak kehabisan talenta. hmm, Talentanya terus lahir. hmm. Tapi karena tidak ada kompetisi yang sistematis, hilang begitu saja. Dan yang kita sadari seperti itu. Upaya untuk membawa pemain ke luar negeri juga sudah dilakukan. Tapi kita lihat masih juga belum maksimal. Terakhir kita tahu Kuateh ke Turki, kemudian Marcelino ke Belgia dan sebagainya. Ini ada upaya-upaya kita. Dan kita tidak berharap bahwa sepenuhnya kita berharap pada pemain naturalisasi juga tidak. Tapi hadirnya Sen Patinama, kemudian Jordi Ahmad, Sandy Walsh nanti juga kita harapkan bisa memberikan warna baru. Minimal kita bisa belajar dari disiplin, bagaimana makannya misalnya seperti itu. Kalau makan nasi terlalu banyak kan nanti lemot kan gitu. Barangkali nanti ada warna-warna baru lah. Disitulah edukasi sport science, kolektivitas kolegial pengurus PSSI, kemudian semangat yang didukung oleh rakyat Indonesia, betul-betul pencinta sepak bola. Mudah-mudahan ke depan warnanya makin hijau, warnanya makin segar, dan warnanya makin cerah Amin. begitu Kak. Amin. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Wen. Iya, Satu iya. kata untuk sepak bola Indonesia. Mari kita berbenah, mari kita meraih prestasi untuk kebanggaan bangsa kita tercinta.
gitu kan. Amin. Nah itu tadi ya doa yang ya bisa dikatakan semoga nantinya diraih oleh dunia sepak bola Indonesia ya Mas Wayan ya. Amin, 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 amin. Amin. Gitu, Nah Kak. Iya. terima kasih Mas Wayan sudah Sama-sama, menyempatkan Kak. hadir di Super Sport hari ini. Ya, sama-sama, Kak. Semoga sukses selalu Mas Wayan. Amin, sama-sama juga. Amin. Dan kita doakan bersama bahwasannya agar supaya nantinya dunia sepak bola Indonesia semakin jaya ya di bawah kepemimpinan kepengurusan PSSI yang baru gitu. Oke, terima kasih Mas Wayan. Salam Sama-sama, sehat. Kak. Sama-sama, saya selalu. Nah, itu tadi Tribuners ngobrol-ngobrol soal wajah baru PSSI dan arah sepak bola Indonesia selanjutnya. Saksikan terus program Super Sport edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.